Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyajikan hasil diskusi kami dalam bentuk presentasi yang berupa video-video yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya dalam mata kuliah pengantar metodologi penelitian sosial. Baik, kelompok kami yang beranggotakan saya M. Fahrus sebagai moderator, Afif sebagai penyaji, Sofianto Putra Gulu sebagai penanggap, dan Kisi sebagai notulen. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan membahas perihal teknik pengumpulan data. Baik, langsung saja. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saksikan dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan atau menjelaskan untuk materi kali ini, yaitu tentang teknik pengumpulan data. Untuk sub pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Kisi Teola Salsabila, BP 1029. Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya. Dalam pengumpulan data itu dapat dilakukan dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu sumber primer, yaitu sumber ini yang langsung diterima oleh sumber data seperti informan, responden, atau sampel. Yang kedua yaitu sumber sekunder. Jadi dalam sumber sekunder ini tidak langsung diperoleh dari sumber data tersebut, seperti dokumen BPS, camat, atau registrasi. Untuk memperoleh data ini banyak cara yang digunakan, yaitu ada angket atau kuesioner, terus ada wawancara, ada observasi, dan dokumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Anila, BP 191681923. Baiklah, saya akan memaparkan sedikit materi mengenai angket atau kuesioner. Jadi, angket atau kuesioner ini merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data di mana peneliti menyebarkan pertanyaan kepada responden, yaitu melalui list atau daftar pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat. Kemudian angket ini biasanya lebih sering digunakan karena dalam penelitian kuantitatif khususnya, karena selain hemat biaya, dia juga informasi atau data yang dikumpulkan lebih banyak dan dapat menggunakan waktu yang relatif singkat. Kemudian tujuan dari pengumpulan data melalui angket atau kuesioner ini, yang pertama ialah untuk memperoleh informasi yang lebih relevan dengan tujuan penelitian, dan yang kedua yaitu untuk mengumpulkan informasi dengan reliabilitas dan validitas yang tinggi. Kemudian jenis angket itu ada berdasarkan isi. Jadi angket berdasarkan isi ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu berdasarkan fakta dan informasi. Jadi jenis angket atau kuesioner ini yang pertama itu berdasarkan isi. Yang berdasarkan isi ini ada 3, yakni dari fakta dan informasi pertanyaan, yang kedua itu dari pendapat dan sikap, dan yang ketiga itu dari perilaku. Kemudian dari segi administrasi itu ada 2. Yang pertama itu langsung kepada responden, kemudian yang kedua dikirim melalui pos atau misalnya dengan mengirimkan G-form dan meminta bantuan kepada pihak ketiga. Selanjutnya ada pula 3 macam lagi jenis angket, itu berdasarkan dari bentuk pertanyaan. Yang pertama yaitu angket dengan pertanyaan terbuka, ini memuat argumen dari responden. Kemudian ada juga angket dengan pertanyaan tertutup, itu hanya membutuhkan jawaban iya atau tidak, atau jawaban berdasarkan opsi yang telah tersedia di list pertanyaan. Kemudian yang ketiga yaitu angket kombinasi. Angket kombinasi ini merupakan campuran antara angket terbuka dan angket tertutup. Baiklah, saya Kisi Teola Salsabila akan melanjutkan teknik selanjutnya, yaitu tentang wawancara. Wawancara adalah cara mengumpulkan data, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan. Jadi si pewawancara ini mengajukan pertanyaan kepada si responden secara lisan, dan juga responden memberikan jawaban dengan secara lisan.
Jadi ada beberapa tahap dalam melakukan wawancara. Yang pertama yaitu apa tujuan untuk melakukan penelitian ini. Yang kedua yaitu teknik wawancara yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Yang ketiga yaitu merencanakan wawancara, di mana kita mempersiapkan pedoman wawancara dan mempersiapkan secara matang mengenai apa yang akan ditanyakan nanti. Yang keempat yaitu ada strategi dan teknik wawancara kita. Jadi pada pembukaan wawancara, kita perlu menjelaskan terlebih dahulu yaitu tujuan untuk melakukan penelitian itu. Dan juga menciptakan hubungan yang baik dengan si responden. Yang kelima yaitu ada pencatatan data wawancara. Yang keenam yaitu membuat hasil transkrip wawancara itu ke dalam ketikan kertas atau tulisan kertas. Ketujuh, wawancara harus memiliki interpersonal yang baik, di mana menunjukkan sikap yang ramah, perhatian, dan mengusahakan wawancara itu dengan situasi yang baik, tidak baku, bebas, dan juga menyenangkan. Yang kedelapan yaitu mengetahui ciri-ciri kunci informan yang baik. Jadi dalam data wawancara ini atau dengan teknik wawancara ini ada beberapa keuntungan, yaitu bersifat fleksibel, di mana si pewawancara ini dapat mengulang pertanyaan atau jawaban yang kurang jelas. Yang kedua yaitu dapat merangsang pewawancara untuk mengajukan pertanyaan tertentu yang belum pernah terpikirkan pada saat awal-awal wawancara. Yang ketiga yaitu memungkinkan pewawancara ini untuk mengetahui aksen si informan ini dalam menjawab pertanyaan atau memberikan jawaban, seperti kelancaran menjawabnya, intonasinya, atau mimiknya, dan sebagainya. Yang keempat yaitu metode ini diterapkan kepada semua individu tanpa dibatasi oleh kemampuan membaca dan menulis. Jadi jika tadi adalah keuntungan, selanjutnya adalah kelemahan dari teknik wawancara ini. Dengan sifat yang fleksibel ini dapat memunculkan pertanyaan yang menyimpang dari tujuan awal pada wawancara. Yang kedua yaitu kesimpulan yang ditarik itu sering bersifat subjektif. Yang ketiga yaitu cukup menyita waktu dan tenaga yang sangat banyak. Di sini saya sedikit akan menjelaskan teknik pengumpulan data, yaitu observasi atau pengamatan. Observasi mempunyai ciri spesifik tersendiri yang tidak dipunyai teknik pengamatan lain, karena observasi tidak terbatas oleh responden, tapi bisa juga objek-objek alam di sekitarnya. Observasi biasanya digunakan untuk meneliti perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam di sekitar, dan yang diamati tidak terlalu luas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sedikit mengenai teknik pengumpulan data observasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofianto Putra Gulo, BP 1981-1009. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya tentang dokumen, di mana dokumen digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian kualitatif. Banyak sekali dokumen yang digunakan oleh jenis penelitian ini. Tugas utama dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi dan menemukan lokasi, serta cara untuk memperolehnya. Dokumen ini di antara lain yang pertama dokumen pribadi, merupakan narasi pribadi yang menceritakan perbuatan dan pengalaman serta keyakinannya. Dokumen ini berguna karena dari situ kita dapat mengetahui bagaimana seorang melihat suatu situasi sosial, bagaimana dia melihat kenyataan. Penelitian harus berusaha mengetahui maksudnya membuat dokumen tersebut.
bahan dokumen ini biasanya kebetulan ditemukan, bukan disengaja oleh peneliti. Dokumen pribadi ada beberapa macam jenisnya, yakni catatan harian, surat menyurat baik pada temannya maupun kepada editor majalah atau surat kabar. Log atau catatan harian seseorang yang mengenai orang lain. Yang kedua, autobiografi yang biasanya diterbitkan orang. Hati-hati dengan motif yang ada dalam tulisan tersebut agar tidak terpengaruh. Dokumen ini akan memberikan pandangan yang sangat berguna jika dikombinasikan dengan sumber lain dan rinci sesuai dengan konteks. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu dokumen resmi seperti memo, catatan sidik, korespondensi, dokumen kebijaksanaan. Ada beberapa jenis dokumen ini, seperti dokumen internal. Semakin dekat si peneliti dengan suatu organisasi, makin memungkinkan mendapatkan bahan tersebut. Komunikasi dengan luar atau external communication, yakni semua bahan yang dihubungkan dengan komunikasi pihak luar suatu organisasi. Catatan mengenai siswa atau atlet sangat berguna dipakai dan dihubungkan dengan data lainnya. Dan yang terakhir, data kuantitatif lainnya yang merupakan dokumen yang perlu. Dokumen ini dapat memberikan gambar tentang asumsi orang yang membuatnya, bagaimana membuatnya, dan mengapa dibuat. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Jadi, teknik pengumpulan data ini merupakan cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Kemudian, teknik pengumpulan data ini sendiri itu meliputi 4 teknik tadi. Yang pertama yaitu dengan cara menyebar kuesioner atau angket, kemudian yang kedua dengan melakukan wawancara, kemudian yang ketiga dengan observasi, dan yang keempat yaitu melalui dokumen-dokumen yang telah ada. Ya, kalaupun untuk yang mana yang lebih memudahkan sebenarnya tergantung dengan teknik penelitiannya. Apakah penelitian digunakan ada penelitian kualitatif ataupun penelitian kuantitatif. Dengan adanya, dan juga tentunya perlu adanya persiapan dan pedoman-pedoman dalam melakukan teknik pengumpulan data tersebut sehingga memudahkan dalam penelitian. Mungkin sekian kesimpulan dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatian.